Kemudian kembali ke exercise. Ya, exercise ini gerakan ya, tapi exercise-nya ada sejarahnya. Ya, jadi dahulu manusia itu berburu ya, jadi mengikuti peradaban manusia. Waktu berburu manusia nggak perlu olahraga ya, jadi dalam berburu itu sudah penuh dengan olahraga. Pulang ke rumah tidur aja ya. Tapi akhirnya orang itu berperang ya, berperang perlu memanah, perlu pakai lembing ya, tombak ya, perlu olahraga, tapi olahraganya untuk bela diri ya, untuk perang ya. Akhirnya olahraga dipakai untuk pertandingan ya, olimpiade, bukan untuk kesehatan ya, tapi untuk apa itu, jauh-jauhan lempar cakram ya, lempar lembing, lari maraton, lari cepat ya. Itu hanya prestasi tapi bukan untuk kesehatan ya. Jadi jangan heran orang pelari cepat umurnya hanya 40 tahun sudah mati ya, karena jantungnya nggak kuat ya. Jadi hebat sekali prestasinya tapi merusak kesehatan. Akhirnya olahraga dipakai juga untuk yoga ya, untuk spiritual ya, supaya berdoa lebih tekun orang beryoga ya, untuk meningkatkan spiritual quotient tadi ya. Juga untuk kesehatan ya, jadi yang kita perhatikan nanti kesehatan ya. Kesehatan ini niru tradisional ya, jadi ada qigong, ada tai chi segala macam ya. Ini bisa untuk bela diri ya, tapi juga bisa untuk kesehatan. Musuhnya manusia paling besar sekarang itu kesehatan ya. COVID ya, bagaimana diabetes ya, bukan perampok di jalan ya. Perampok di jalan itu jarang-jarang ya, dan kalau takut lawan perampok ya bawa pistol aja ya. Jadi olahraga ya ada seninya memang ya. Jadi kalau kayak gitu wushu, karate itu kan nggak laku ya. Ada seninya tinggi sekali ya. Tapi umumnya ya paling bagus ya untuk kesehatan. Ya untuk kecantikan ya, itu juga olahraga. Ya. Jadi kita pilih tradisional Chinese exercise ya, karena paling lengkap bukunya ya, paling lengkap kasananya ya, ada di mana-mana ya, dari dulu ya, paling banyak dikenal ya. Jadi kalau kita ke seluruh dunia, Tai Chi, ngomong Tai Chi itu pasti tahu ya, Wushu itu pasti tahu ya. Banyak bukunya, banyak VCD-nya. Kalau kita pakai YouTube ya, apa aja ada ya, banyak perpustakaannya. Kemudian di zaman now, di zaman internet ini juga kita bisa berrelasi dengan banyak sekali praktisi-praktisi yang ada di seluruh dunia ya. Jadi waktu COVID ini saya ikut webinaran seperti ini dengan orang-orang China ya, dengan orang Malaysia ya, dengan orang Bule ya. Bahasanya Mandarin, Inggris campur-campur ya, bahasa global ya. Mungkin nggak ngerti 100% tapi ya pakai Google Translate bisa aja ya. Jadi teknologi sudah modern sehingga bahasa itu tidak jadi terlalu banyak masalah. Kemudian jadi tadi olahraganya holistik ya. Jadi selain fisik juga otak, ya. Otak ini ada gelombangnya, ada apa ini? Ada beta, ada alfa, ada theta ya. Jadi kalau saya ngomong begini nih saya masuk ke beta ya. Kalau saya ngantuk ya ngomongnya nggak bisa semangat ya, jadi masuk beta. Tapi nanti kalau saya main piano misalnya ya, main gitar, main tai chi, saya harus nurunkan getaran otak, masuk alfa ya. Kalau saya mau tidur, meditasi, masuk theta ya. Kemudian kalau koma, masuk delta ya. Nanti kita main di alfa ya. Jadi traditional Chinese medicine itu bukan di beta, tapi nanti di alfa. Jadi ada tadi delta ya. Jadi ini kalau balapan mobil misalnya, itu mesti masuk gamma ya. Jadi kalau nggak tegang, nggak stres, malah nubruk ya. Harus stres, harus gerakan otaknya luar biasa. Tapi kalau belajar matematika misalnya, ya nggak bisa adrenalinnya keluar begitu banyak ya, agak santai sehingga bisa mikir. Kalau ngomong gini juga beta ya. Tapi kalau kita main tai chi, main musik, masuk alfa ya, meditasi lebih dalam lagi ya, sampai delta ya. Kalau mau jadi tukang santet misalnya,
sering masuk delta ya. Jadi santet itu kalau sibuk ini nggak bisa ya. Jadi ilmunya tingkat tinggi ya. Jadi di masing-masing ini orang punya punya kemampuan sendiri ya. Jadi ada yang pinternya di waktu frekuensi beta, ada yang frekuensi alfa ya. Waktu ya. Jadi kalau pembalap mobil itu pinternya di gamma ya. Kalau dia tai chi nggak senang ya. Dia senang yang ngebut-ngebut begitu. Jadi dia pintarnya di sini. Ya, tapi dukun itu mungkin di sini. Ya, dia diajak ngomong nggak ngerti, hanya doa aja itu mungkin di sini. Jadi ini keluar ini ke dalam, ya. Ini alfa. Alfa ini tengah-tengah, ya. Ini beta, ini gamma, yang ngebut tadi ya. Ini tidak sadar, subsadar, ya. Meditasi segala macam ini waktu mengerjakan matematika, bicara, ya itu beta. Alfa ini tengah-tengah. Ya, jadi waktu kita main tai chi, waktu menari, waktu ngambil keputusan ya, untuk manajer juga perlu ngambil keputusan, jangan buru-buru ya, jangan waktu beta lagi orang ngomong-ngomong langsung ngambil keputusan ya, mesti agak turunkan sedikit, rekreasi ke pegunungan ya, sehingga agak turun frekuensinya alfa ya. Alfa ini tengah-tengah ya, jadi antara pikiran keluar separuh ke dalam separuh ya. Jadi kalau kita belajar tai chi nanti separuh keluar ya, kita lihat musuhnya ya, kita lihat lawannya, tapi juga kita perhatikan tubuh kita ya. Jadi separuh keluar separuh ke dalam, pas tengah-tengah. Jadi gerakannya lambat dan lunak ya, karena masuk ke alfa tadi, lambat ya, lunak supaya kerasa ya, supaya bisa dinikmati ya. Kemudian juga seimbang ya antara semangat dan tubuh ya, tubuhnya seimbang, semangatnya juga harus seimbang ya. Kemudian gerakannya itu membuat orang jadi sehat ya, dan mungkin ya diharapkan panjang umur ya. Kalau sehat ya, kalau nggak ada apa-apa panjang umur ya. Jadi gerakannya ini pelan-pelan, bukan ngebut ya, bukan lari cepat, tapi lambat supaya sehat. Ini emosi ya, jadi emosi kita ya, jadi di tandian tengah sini, kemudian Jiao namanya ya, kalau jenis Jigong, itu adalah pusatnya emosi. Emosi ini bisa marah, bisa sedih ya, itu jadi manusia ini mengeluarkan vibrasi ya. Vibrasi ini bisa resonansi ke sekitarnya ya. Jadi dibagi dua, rasa cinta dan rasa takut ya. Rasa takut ini contracted ya, jadi menyusut, mengambil energi. Kalau love ini expanded ya, jadi mengeluarkan energi ya. Tengah-tengahnya di sini, kita lihat tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya itu orang apa, kalau apa itu kurang jelas ya. Jadi orang bangga ya, bangga itu bukan terlalu baik ya, tengah-tengah aja. Marah itu masih di sini ya. Tapi yang jelek ini orang kalau sedih ya, kalau merasa minder ya, ini paling jelek. Rasa takutnya luar biasa, itu vibrasinya itu menyerap energinya orang ya. Yang love ini misalnya ya, merasa disayangi ya, kemudian cinta ya, kalau pacaran itu ini vibrasinya tinggi ya. Kemudian yang paling tinggi adalah bagaimana waktu mengalami pencerahan ya, ini expandednya tinggi ya. Jadi seorang pembicara yang sudah level tinggi ya, suaranya itu bisa mempengaruhi ribuan orang ya. Itu karena vibrasinya adalah frekuensi ya, bisa expanded ya, jadi menyebar ya, bukan menyerap energi tapi menyebarkan energi ya. Jadi ini harus kita biasakan, berlatih ya. Jadi marah oke lah, boleh marah, tapi segera harus padam ya, sedih padam ya. Rasa yang lebih penting itu adalah rasa cinta ya, rasa syukur ya, sehingga bisa tercerahkan. Nah ini kalau kita semakin ke atas ini dipelihara, semakin baik ya, kita bisa memberi warna positif, aura positif pada lingkungan. Kemudian juga traditional Chinese
medicine ya dan exercise ini juga penuh dengan titik-titik akupuntur. Ya. Jadi belajarnya banyak sekali, tapi untuk belajar yang tai chi segala macam itu nggak banyak ya. Jadi ada beberapa titik-titik yang penting saja. Tahu ini juga cukup ya. Tapi kalau mau jadi healer ya, sensei segala macam harus tahu lebih banyak.